mati itu karena ada petir ya. Biasanya seperti itu, kalau ada petir dia tupak langsung mati sendiri. Bukan berarti aku kabur. Enggak lah. Tapi Ya, abang berdoa lah sebentar. supaya enggak, Untuk petir itu supaya tidak tidak mati. menyambar kan? Iya. Oh iya. Betul. Sabar. Bentar ya. Sebentar. Dikit lagi nih. Oke. Wah, udah kencang hujannya. Dia kalau hujan tak ada petir, tidak masalah. Kalau ada petir itu yang berbahaya. Oke, Wan. Sekarang aku mau bertanya, ya. Kamu tahu surah 28 ayat 30? Yang isinya langsung aja aku buat ya, biar jangan kita kayak cerdas cermat. Yang isinya di mana dikatakan di situ dari sebatang pohon Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Maka pertanyaan saya, mengapa Allah SWT harus mengambil atau harus mengambil sebatang pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Silakan. Baik, Bang Rudi. Surat ke-28 itu namanya surat Al-Qasas, ayat ke-30 ya. Tadi pertanyaan Bang Rudi, kenapa Allah harus mengambil sebatang pohon? Kalau kita baca ayatnya dengan baik ya, saya bacakan Arabnya dulu ya, izin ya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman fil buq'atil mubarakah minasyajarah ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Dari situ orang yang kalau dia baca sebenarnya terjemahannya, di situ sudah dibantu clue-nya. Di dalam kurung menggunakan kata arah. Jadi terdengar panggilan dari arah pohon sebenarnya. Jadi bukan berarti sebatang pohon, bukan berarti Allah itu sebatang pohon itu. Makanya karena ada kata min itu artinya dari, itu preposisi menunjukkan lokasi tertentu, posisi tertentu. Apa yang dimaksud di situ? Suara panggilan yang didengar itu. Jadi kalau ditanya, saya rasa mungkin konstruksi pertanyaannya ini harus diselaraskan dulu dengan ayatnya, jadi biar enggak salah paham. Jadi ayat itu sendiri tidak bercerita bahwa Allah itu adalah sebatang pohon, ya, asyajarah, tetapi di situ ada kata min, dan yang dimaksud itu adalah an-nadi atau ada panggilan yang berasal dari arah pohon itu. Begitu ya, Bang Rudi? Ya, silakan. Oke. Oke, terima kasih Alwan. Saya tidak pernah mengatakan Allah itu menjadi sebatang pohon, enggak. Tapi saya bertanya, mengapa dia menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Dalam artian ada yang bilang itu hijab. Atau udahlah, mengapa dia menggunakan hijabnya pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Mengenai arah itu memang betul dari lembah. Karena pohon itu berada di sisi kanan lembah itu. Baca saja tafsir Ibnu Katsir, Jalalain sama Quraisyab. Mereka dengan jelas mengatakan dari pohon itu. Dan pohon itu disebut pohon apa namanya? Makanya saya bilang, mengapa Allah SWT menggunakan pohon sebagai media untuk dia menyatakan dirinya kepada Musa? Bukan saya katakan Allah menjadi pohon, tidak, Wan, sorry. Mengapa dia menggunakan media? Menggunakan media itu artinya, sudah tahulah Alwan, contoh, menggunakan toa, gitu kan. Bukan berarti saya jadi toa, tidak. Maksudnya saya, mengapa dia menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Silakan. Jawaban saya tetap sama, Le. Pertama, tidak ada media di situ digunakan. Yang ada hanyalah suara. Jadi suara itu spesifiknya ya, itu
terletak di Syati'il Wadi'il Aiman, sebelah kanan lembah. Nah, spesifik lagi dari arah pohon. Jadi itu menunjukkan posisinya, spesifikasinya. Jadi di lembah bagian mana di dekat pohon. Bukan berarti pohon itu tempat keluarnya suara atau pohon itu berbicara. Bukan berarti begitu. Makanya penting melihat konstruksi bahasa Arabnya. Yang pertama, min syati'il wadi, di situ menggunakan kata min, preposisi dari, menunjukkan arah. Dari arah lembah sebelah kanan. Lalu di kata asyajarah, pohon itu juga menggunakan kata min, dari arah pohon itu. Jadi tidak ada sama sekali media yang dipakai di situ. Konstruksi pertanyaannya mungkin harus disesuaikan dengan ayat. Nah, adapun suara yang terdengar, ya itu bisa saja itu kekuasaan Anda kan juga ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan kan ada suara dari langit. Itu seperti itulah suara yang terdengar kan. Silakan. Oh ya, catatan tadi Nah, tafsir yang Anda sebutkan Ibn Katsir. Saya bisa minta Anda di mana saya sudah baca semua, tidak ada satupun tafsir yang mengatakan menggunakan media pohon. Itu dari arah. Oke, silakan, Bro. Rudi. Oke. Ya, sebentar Wan ya, saya bukakan dulu. 28 ayat 30. Ya. Saya buka tafsirnya Jalalain dulu. Maka tatkala Musa sampai ke tempat itu, dia diseru dari arah pinggir, yakni sebelah lembah kanan, yang berada di sebelah kanan Nabi Musa pada tempat yang diberkahi. Bagi Musa untuk mendengarkan kalam Allah di tempat itu, dari sebatang pohon. Lafal ayat ini menjadi badal dari lafal syati, berikut pengulangan huruf jarnya, disebabkan pohon itu tumbuh di pinggir lembah. Pohon itu adalah pohon anggur, atau pohon ulaik, atau pohon usad, yaitu huruf an, adalah an mufassarah, bukan an mukaffafah. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Bukan saya yang membilang, tapi Jalalain. Ya. Dan kalau dibaca lagi sebentar, ini tafsirnya sebentar. Coba tafsirnya Kemenak ini gimana? Tapi saya kurang apa membaca Kemenak ini yang karena dia kadang ngawur juga. Bentar ya. Musa berjalan ke arah api yang dilihatnya tatkala sudah berada dekat api itu, ia disuruh oleh suatu suara di lembah sebelah kanannya. Ia mendengar suara yang menyatakan kepadanya bahwa saya adalah seruan Allah. Tuhan sekalian Allah. Musa mendengar seruan tuannya di malam yang sunyi senyap di lembah dalam keadaan sendiri. Tak seorang pun yang menerima, maka Musa dapat mendengar kalam ilahi langsung dari tuannya. Karena hal itu adalah hal yang gaib, tidak ada yang mengatakan kalau ini dah bicara gaib ya. Tafsir Kemenak ringkas. Setelah berpesan kepada keluarganya, berangkatlah Musa ketika sampai tempat yang dilihatnya sebagai sumber api itu. Dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon yang tumbuh di sebidang tanah yang diberkahi. Panggilan itu adalah, wahai Musa, sungguh aku yang engkau dengar memanggilmu ini adalah Allah. Tidak ada yang patut disembah selain aku, Tuhan pencipta, pemelihara, dan pengawas seluruh alam. Jadi sudah beberapa tafsir kulihat, memang begitu dikatakan. Ya, makanya aku tanya mengapa Allah SWT menggunakan hijab itu adalah pohon. Dari sebatang pohon. Kenapa tidak menggunakan media yang lain? Ya, kenapa tidak menggunakan media? Aku belum, tunggu dulu, aku belum. Iya, silakan. Kan belum aku bilang silakan, sabarlah. Kenapa tidak menggunakan media yang lain? Kemudian tadi Alwan menyinggung sedikit tentang Yesus. Kita nggak usah kembali ke situ lagi. Karena Alwan tadi kan sudah puas bertanya ya tentang Yesus. Tapi tidak apa-apa. Kami tidak pernah menyangkal bahwa Tuhan menggunakan media burung merpati. Rohnya kan hadir dalam wujud burung merpati. Ketika Yesus dibaptis itu. Kami tidak pernah menyangkal. Tidak ada kami katakan bukan dari burung merpati itu keluar suara. Tidak. Dari dia. Memang dia hadir.
Sama dengan ketika sema api di dalam Musa. Kami tidak pernah menyangkal bahwa Tuhan tidak hadir di situ. Hadir. Baca saja keluaran itu. Mulai ayat 1, 2, sampai 3. Kemudian kami tidak pernah menyangkal dari tiang awan, tiang api. Memang hadir dia di situ. Lah sekarang umat Islam bagaimana? Silakan Alwan. Iya, kalau kita lihat tadi ya dari tafsir Jalalain yang dibacakan Ibn Katsir, meskipun tadi tidak masuk tafsir Kemenak, sebenarnya Kemenak nggak mengeluarkan tafsir, itu tafsir ringkasan Kemenak tepatnya. Dari Bang Lei baca, kita sama-sama mendengarkan ada kata dari. Jadi itu tidak keluar dari konteks Quran, tidak ada kata media, tidak ada kata menggunakan media, semua menggunakan kata dari. Berarti iya, seperti yang saya bilang, tidak ada satupun tafsir yang mengatakan ada media pohon dipakai di situ. Kalau itu media pohon, maka harusnya nggak ada kata dari. Tapi juga Bang Rudi juga tadi baca badal dari syati kan. Badal itu maksudnya ya sama posisinya dengan lembah. Jadi menunjukkan arah dia di lembah, lalu spesifik lagi arah dari pohon. Kata dari itu dipertebal Bang Rudi bahwa itu bukan menunjukkan media, itu arahnya dari sana. Kata dari ya dari sana. Nah, jadi kita tidak punya problematika itu. Kita menganggap bahwasanya ketika Musa mendengarkan suara itu berarti mukjizat Allah, dia bisa mendengarkan suara. Ya, jadi kita kita tidak. Saya tadi menggambarkan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dia mendengarkan suara. Mungkin itu hal yang sama gitu. Kalau terserah kalau Bang Yurudi mengatakan, oh itu suaranya Tuhan, tapi kan nanti ada implikasi juga tuh. Berarti dia berbahasa pakai bahasa apa, suaranya bass atau gimana? Karena di dalam pemahaman kita kan Allah itu ada hijab ya. Jadi orang kalau mengatakan ada suara itu berarti bukan Allah yang bersuara, tidak. Tapi itu kalau kita katakan media itu suara itu tadi, itu suara itu, tapi bukan pohon. Ada suara. Nah suara itu yang dikatakan satir atau dikatakan hijab yang membungkus. Jadi yang intinya dia berbicara langsung wa kallamahu taklima Nabi Musa, dan ya kita seperti itu saja posisinya. Ya saya rasa jelas ya Bang Rudi. Silakan. Silakan. Lupa Iya, saya, Wan. lupa saya, sorry. Iya, nggak apa-apa. Ya. Hmm. Alwan tetap di situ tidak jujur. Kata dari itu kan menunjuk arah, menunjuk asal. Dari mana kau? Dari Medan. Berarti dia berasal dari Medan. Atau posisi sebelumnya dari mana? Kalimat dari itu, Wan. Kamu tadi sudah mengatakan menunjuk arah. Memang menunjuk arah. Arahnya pohon. Gak bisa disangkal lagi. Dari sebatang pohon. Dari sebatang pohon itulah dia mendengar suara. Atau kita menggunakan telepon, handphone. Dari handphone ini. Aku mendengar suara Alwan misalnya. Bukan aku bilang dari samping, dari kiri kanan, tapi ada penunjuk arah di situ. Dari. Itu tidak bisa dibantah. Dalam bahasa Indonesia pun, kalau bahkan dalam bahasa Arab kan dibilangnya tadi. Itu pohon apa katanya? Anggur, entah apa. Sampai dijelaskan jalan lain, pohonnya itu. Ya. Kalau di surah 19, saya agak lupa itu ya, 52, 53 atau berapa. Itu juga ada. Ya, ketika cerita kalau tentang Musa, ketika kami bertemu dengan Musa berbicara langsung katanya. Coba aku buka sebentar duluan. Biar jangan salah-salah. Saya ingatnya surah 19 ayat 51 kalau nggak salah ya. Sorry. 51, 52. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa. Di dalam kitab Al-Quran dia benar-benar orang yang terpilih. Seorang Rasul dan Nabi. Itu ayat 51-nya, ayat 52-nya. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai. Dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Jadi Tuhan bercakap-cakap langsung. 52, 53. Saya belum lihat tafsirnya. Tafsirnya ada pernah saya. Dan kami telah mengadukan sebagai rahmat kami kepadanya, itu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Ya, ayat 52 inilah coba. Aku buka lu tafsirnya. Bentar ya.
kalau kita lihat tafsir lengkap Kemenak, dalam ayat ini dijelaskan bagaimana Allah memanggil Musa As dan berbicara langsung dengannya di sebelah kanan Bukit Cur, yaitu sebuah bukit yang terletak semenanjung Sinai. Ketika itu Musa sedang menuju Mesir dari Madian dan untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Nah itulah, nanti dia berbicara langsung. Bentar ya. Sebentar. Nanti dibaca aja lah. Kalau Ibnu Katsir bilangnya gini. Dan kami telah memanggil dia dari sebelah kanan Gunung Sur, yakni yang ada di sebelah kanan Musa saat ia pergi mencari nyala api. Dari api yang dilihatnya itu ia melihat adalah adanya nyala api, maka ia pergi mencarinya. Maka ia menjumpai nyala api itu berada di sebelah kanan Gunung Tur, yakni sebelah barat tepi lembah. Lalu Allah mengajaknya bicara langsung dengan menyerukannya serta mendekatkannya, maka Musa bermunajat kepadanya. Jadi memang dari api itu ya. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami bla 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 ini bentar ya. Hal yang sama telah dilakukan oleh Mujahid ini. Kalam sedang menulis kitab Taurat ya. Sebentar. Ya. Keluar. Ya, itulah yang bisa saya katakan Wan, bahwa kalimat dari itu merujuk sebuah asal. Asal suara itu dari mana? Dari, ya, itu menunjukkan asal. Ya, silakan Wan kalau mau dibantah. Itu aja terakhir dari saya. Oke, baik, terima kasih Bang Rudi. Ya, saya pikir ya jelas ya bahwa baik tafsir-tafsir juga menegaskan itu menunjukkan jiha atau arah. Bukan berarti arah itu berasal dari pohon. Kita tidak akan pernah dapati narasi pohon berbicara, kan tidak ada narasi seperti itu. Asal suara itu terdengar dari arah sana, ya. Dan ya itu sifat yang salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, bahwa dia bisa mendengarkan suara itu dari arah lembah, dan itu juga jaraknya kan jauh dari Nabi Musa. Intinya suara dari arah sana, kan nggak mungkin suara dari mana-mana, kan nanti menggema satu ruangan itu. Jadi itu pasti dari satu arah. Tapi saya pikir asumsinya terlalu liar kalau mengatakan bahwa oh suara itu dari arah pohon lalu kita katakan itu pohon, gitu kan. Karena seringkali itu kita terlupa, kita dengar suara dari mana, misalnya ada suara dari balik tembok, terus kita bilang oh tembok itu suara, tembok itu berbicara, padahal kan nggak mungkin lah. Mana tahu ada orang bicara-bicara di belakang tembok kan, seperti itu. Jadi saya rasa begitu, Bang Rudi. Jawaban saya singkat dan sederhana. Oke. Oke, kapan-kapan nanti Wan kita. terakhir. Sorry. Oke, silakan. Sebentar. Itu kan tadi mengenai pohon udah selesai. Ini yang terakhir. Mengapa Allah SWT tidak menyatakan dirinya dari seorang manusia? Tadi kan dari pohon, dari ya. Yang tadi kita sudah membahas dari sebatang pohon. Ya, Allah menyatakan dirinya. Allah tidak ada di pohon itu, kita tidak permasalahkan. Allah bukan pohon itu, tidak kita permasalahkan. Tapi intinya Musa mendengar dari pohon itu ada suara yang menyatakan dirinya adalah Tuhan semesta alam. Kan begitu. Sekarang, mengapa Allah tidak menggunakan manusia sebagai hijabnya? Oke, ini pertanyaan Silakan, yang bagus. Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi konsep di dalam Islam itu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sebenarnya itu berkesesuaian juga dengan Hosea, ya, dan di bilangan juga tentang konsep Tuhan, bahwa Tuhan teofani itu kita tidak kenal di dalam jangan Islam. lari ke Bible dulu. Jangan lari ke Bible. Saya menggunakan istilah itu biar kawan-kawan Kristen juga paham gitu loh. Jangan, kami udah paham itu. Kalau berbahasa Arab kan nanti istilahnya bertajalli atau apa, itu kita tidak kenal. Enggak, cari aja ayat dari Al-Quran. Kasih tahu biar saya bukakan ayatnya. Silakan Wan, atau hadis lah. Tahap bebas. Sebenarnya itu menggunakan istilah ya, bukan pendalilan Quran. Karena kalau kita mengatakan dalil lewat Quran, itu kan tidak ada di dalam Al-Quran yang seperti itu. Atau gampangnya begini, saya katakan bahwa dalam konsep agama Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu
tanpa perlu seperti yang dipahami saudara-saudara kita Kristen bahwa dia harus menjelma menjadi sesuatu baru kemudian menyampaikan pesan. Ya, di dalam Al-Quran digambarkan lewat hijab, sehingga kita berkeyakinan, bahkan saya rasa kekristenan juga mengakui itu, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat gitu. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwasanya subhanallahi amma yasifun. Sifat-sifat Allah ini harus dijaga, sifat-sifat kemuliaan dia, karena dengan menggambarkan dia misalnya berbentuk wujud, ya, kemudian menjelma menjadi sesosok makhluk, bagi kami di dalam Islam itu merupakan bentuk blasphemy atau bentuk penghinaan kepada Tuhan. Dan itu Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, Allah itu tidak serupa dengan apapun, ya, apalagi makhluk-makhluk, itu maha suci Allah dari itu semua. Jadi saya pikir kalau ditanya kenapa, yaitu berkaitan dengan tingkat kemahasuci Allah, kemahasuciannya gitu. Karena konsekuensi logis dari menggambarkan Tuhan menjadi makhluk, maka dia berpotensi untuk dihina. Nah, itu bagian daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari kejahilan-kejahilan manusia mungkin. Begitu Bang Rudi. Silakan. Ya, saya pikir Oke. begitu aja. Satu kali lagi. Ya, Wan. Silakan. Terima kasih, Wan. Berarti kamu mau mengakui bahwa Allah Maha Suci kalau menggunakan sebatang pohon sebagai hijab. Tetapi dia tidak menjadi suci ketika menggunakan manusia sebagai hijab. Wah, ini jadi ada yang agak unik ini, Wan. Saya tidak mengatakan Tuhan menjadi manusia, tetapi kenapa Tuhan tidak menyatakan dirinya dari seorang manusia? Contohnya, pohon itu kan didengar si Musa ada suara, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa tidak didengar dari seorang manusia? Misalnya manusia itu juga dijadikan hijab. Aku adalah Allah pencipta langit dan bumi, hai Musa katanya. Itu yang saya maksud, Wan. Kamu katakan dia tidak maha suci. Berarti kalau dari sebatang pohon jadi maha suci, kalau dari seorang manusia tidak menjadi maha suci. Atau ada yang mau diralat? Sebelum kita tutup, silakan. Dan saya tidak akan membantah. Intinya semua penonton sudah mendengar dan sudah paham apa yang saya sampaikan. Silakan. Iya, saya rasa juga penonton sudah pada paham juga bahwa media itu bukan pohon. Kan dari awal ingin digambarkan bahwa suara itu dari sebatang pohon dan berarti keluar suara dari pohon itu. Kan itu tidak saya benarkan sejak awal, dan tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan bahwa suara itu berasal dari pohon. Bahkan literatur Islam tidak ada satupun menggambarkan itu itu suara berasal dari pohon. Jadi ketika dikatakan kenapa harus tidak kepada manusia, kenapa tidak pohon saja tidak apa-apa kok kepada manusia, itu tidak ada kaitannya sebenarnya, tidak matching. Begitu Bang Rudi. Tidak matchingnya di mana? Karena ini bukan persoalan apakah suara itu keluar dari pohon, tidak. Ketika suara itu keluar dari sana, dari lembah, kemudian dispesifikkan dari arah sebatang pohon atau dekat pohon, itu bukan berarti pohon itu bersuara gitu. Itu sejak awal dipahamkan dulu. Jangan itu yang di-framing. Nah, suara itu bisa terdengar dari arah mana saja kan. Tapi yang didengar Musa dari arah sana. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kepada manusia, lagi-lagi kita tidak kenal konsep teofani tadi. Tuhan menampakkan diri, Tuhan menjelma. Karena kita menjaga itu. Menjaga kemahasucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi loh di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menjelma sekali aja dia di bumi, menjelma menjadi manusia, maka orang kemudian menggambar bentuknya, membuat rupanya, ya, menggambarkan dia berjoget, menari, dan itu luar biasa dahsyatnya kehinaan-kehinaan yang ditimpakan kepada Tuhan. Saya pikir salah satu hikmah yang paling besar ketika penggambaran itu tidak ada adalah agar manusia itu selamat lisannya, selamat sikapnya daripada menghinakan Tuhan. Begitu Bang Le. Jadi pertama saya katakan premis awal bahwa itu suara dari Tuhan, dari pohon, berarti pohon yang bersuara itu sama sekali sesuatu yang dipaksakan. Begitu Bang Le. Oke, Wan. Terakhir Wan, kayaknya dirimu belum paham apa yang kumaksudkan. Saya tidak pernah mengatakan dari pohon itu ya, maksudnya pohon bersuara, tidak. Tapi kalimatnya dari sebatang pohon dia mendengar suara itu.
Bukan berarti pohon yang berbicara, saya tidak mengatakan demikian. Cuman dia mendengar dari arah pohon. Oke. Sekarang kenapa Tuhan tidak menggunakan dari arah seorang manusia? Dia mendengar, Musa mendengar, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saya tidak mengatakan Tuhan jadi manusia loh. Saya nggak bilang berteofani, tidak ada urusan itu. Dari seorang manusia. Kamu bilang kan berarti bukan dari manusianya. Iya, tidak dari manusianya. Tapi dari arah seorang manusia atau dari arah seorang Rudi Yohanes. Justru lebih problematik lagi. Misalnya dari ketika ya tahu saya sudah paham. Oh, maksudnya dia tidak berteofani tapi ada suara dari arah manusia mendengar. Orang nanti menyangka manusia itu Tuhan. Iya kan? Sesederhana itu kan, ketika dia misalnya kira-kira misalnya dia muncul suara itu dari kerbau, bahaya lagi tuh. Orang akan menyangka kerbau itu Tuhan gitu. Bahkan saya bilang dari arah pohon saja Bang Rudi sudah menyangka Tuhan itu pohon gitu loh. Jadi saya pikir sederhana. Maaf Wan, saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu pohon. Wan, saya luruskan dulu. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu pohon. Awal-awalnya begitu. Ketika saya menanyakan tentang dari arah, baru kemudian itu bukan Tuhan yang menjelma menjadi media pohon. Kan ini kan tadi menggunakan kata perantara tadi, media tadi. Bukan media menjelma loh, Wan. Menggunakan media, artinya apa? Iya. Contoh, mic itu kan digunakan media untuk toa. Halo. Menggunakan media, bukan saya bilang Tuhan menjadi pohon. Ketika Yesus, ketika misalnya Tuhan menjadi manusia, apakah Yesus itu sebagai media apa tidak? Oke, Wan. Oke, iya, sudah nggak usah kita lari ke Yesus. Iya, makanya saya kasih contoh kan bahasan kita tentang sederhananya mudah ditangkap. Itu sudah puas tadi saya jawabkan. Oke, gitu aja Wan. Saya kasih komparasi aja. Oke ya Wan. Tapi siap Bang Rudi. Yang penting kita silaturahmi ya, sehat-sehat selalu Bang Rudi. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Oke, saya turun ya. Oke Wan. Terima kasih Alwan. Dikau orang baik. Terima kasih. Oke. Ya, selamat malam Wan. Selamat malam. Sampai jumpa. Ya. Kawan, Alwan ini orang baik. Dari dulu saya kenal dia baik. Kalau dia berdiskusi tidak pernah dia lomba kuat-kuatan suara. Mungkin dia ini saudara Zulkifli, saya nggak tahu ya karena mereka ini dekat. Kayaknya saudara. Berbeda dengan Zulkifli. Zulkifli berdiskusi bukan berdiskusi, tapi hanya untuk mencari ruang hujat dan dia legal. Makanya Zulkifli sangat takut berdebat sama saya. Kenapa saya katakan sangat takut ya kawan-kawan ya? Itu sudah fakta. Setiap saya berdebat seperti itu dia akan emosi. Awan tadi terakhir juga agak emosi ya. Saya lagi bicara dipotong dia padahal belum saya bilang silakan. Ya. Tapi terima kasih Alwan sudah membuka pikiran kita ya. Bahwa tidak semua uclim-uclim itu kalau berdebat kayak emak-emak. Enggak, slow kawan. Kita ada namanya mendengar dan didengar, ada menyampaikan pendapat. Maka di sini saya didik orang untuk mengumumkakan pendapatnya tanpa menindas pendapat orang lain. Kalau di room-room lain mereka berusaha menindas pendapat orang lain. Dengan cara apa? Pertama lomba kuat-kuatan suara, mic siapa yang paling kuat ditindas mic yang pelan. Yang kedua keroyokan. Ini dayang-dayangnya nanti. Kalau di sini kan fair. Satu-satu saya diam ketika dia bicara, dia diam ketika saya bicara. Hanya ada terakhir tadi memang dia kayak agak mampir lepas kontrol. Tapi belum lepas kontrol ya. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan jadi pohon. Selalu saya katakan hijab, menggunakan hijab. Hijab itu atau media atau apa perantara ya atau apalah. Ya. Atau pembatas, tabir. Tabirnya adalah pohon. Maka dia mengakui kalau manusia, Tuhan menggunakan tabir manusia, maka orang akan mengatakan manusia itu adalah Tuhan. Sedangkan pohon saja tadi kamu sudah menduga bahwa pohon itu adalah Tuhan. Oh tunggu dulu, saya tidak pernah mengatakan ini, saya bilang. Ya, Alwan sebenarnya tahu. Tapi ya itulah kawan usaha dia untuk mempertahankan imannya. Kita hargai ya. Saya tidak ada mendesak-desak, tidak, saya senyum-senyum aja. Kalian sudah pada cerdas semua. Tidak perlu kuajari begini, bogono, begini, tidak perlu. Menggunakan hijab atau tabir pohon itu suci. Menggunakan manusia enggak suci katanya. Udahlah. Oke.
Terima kasih atas kebaikan Alwan yang tidak kita lomba-lomba kuat-kuatan suara sehingga banyak orang teredukasi. Apa ini? Buat travel umroh. Kok travel umroh datang ke sini ya? Mau ngapain? Coba dulu dia sebelum Pak Zulkarnain. Halo, selamat malam travel umroh. Selamat malam, Bang. Terima kasih Malam. sudah diberikan ruang dan mau tempat bertanya apa di ditanya? roomnya, Abang. Mau bertanya apa ditanya? Gantian ya. Oke. Bang, aku mau tanya ya, Bang. Apa di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu bersumber dari perkataan atau firman dari Tuhan Yesus itu, Bang? Ya. Bahwa kalau kamu bilang bersumber itu Alkitab, saya jelaskan ya. Berisi, jangan jawab-jawab, jangan diam aja lah. Ya. Kayak tadi saya dan Alwan, diam aja, nggak usah, nggak usah. Itu mengganggu. Bahwa Alkitab dari dulu sampai hari ini saya tidak berubah pernyataan saya. Berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Maka dari itu, di dalam Alkitab kami ada firman Tuhan, ada. Ada ucapan setan, ada iblis, ada. Ada ucapan manusia, ada. Semuanya ada. Karena firman Tuhan itu ada yang mengikuti, yakni manusia. Manusia ini juga diikuti oleh iblis. Karena iblis ingin menjerumuskan manusia. Silakan. Oke, Bang. Makasih. Dalam hal ini sudah aku ambil poin bahwasannya ayat-ayat yang ada dalam Alkitab itu adalah firman atau ucapan dari Tuhan Yesus, ya Bang ya? Ucapan dari Bapa di sorga itu aja dulu buat, biar jangan banyak orang bingung. Oke. Silakan. Bang, aku mohon untuk di dalam hal ini aku sempat ya Bang ya, di sini sudah buka di dalam Alkitab di Hosea 4:14. Silakan. Oke, aku ini ya Bang, aku bacakan ya Bang. Ini aku menemukan sumber dari Alkitab Sabda Hosea 4:14 ya. Kalau tadi di sini tadi mengatakan bahwa Alkitab itu adalah ayatnya adalah perkataan atau firman Tuhan. Di sini aku akan bacakan. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Nah, ini dalam ayat ini Bang, aku itu siapa Bang? Itu tadi Hosea berapa? Hosea 4:14 Bang. 14. Bentar ya. Aku bacakan ya. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Pertama aku jelaskan berzina itu apa. Bagi Tuhan, berzina itu bagi Tuhan loh. Kalau bagi manusia berzina, kita meniduri yang bukan istri kita. Bagi Tuhan, berzina itu adalah orang atau penyembah dia pergi kepada ilah-ilah lain. Itu sama dengan bagi Tuhan adalah berzina. Maka dari itu, Tuhan mengambil kalimat-kalimatnya yang untuk manusia. Disamakannya. Begini loh, andai kata kau berzina, pergi ke bangsa lain, pergi ke suku lain, pergi ke perempuan lain. Paham ya? Silakan. Oke, Bang. Aku dalam hal ini bukan mencomot-comot ayat ya Bang. Jadi di sini jelaslah ya Bang ya bahwasannya Tuhan Yesus tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina atau bersundal ya Bang. Bahkan menantu-menantu perempuan bisa bersundal dengan mertuanya ya Bang. Ini kan perkataan, ini kan tadi kan Abang bilang bahwasannya
ayat yang ada di dalam Bible itu atau Alkitab itu adalah perkataan dari Yesus itu sendiri, Bang? Silakan bilang. Duh, lah iya, aku kan hanya bertanya dan abang yang bisa memberikan pemaparan itu. Ya bilang silakan biar ku jawab. Sudah jawab berarti dan di sini pun tidak satu ayat saja yang di sini bisa di apa namanya bisa saya tanyakan karena ada juga di dalam hal ini ada di Yahizkel ya. Yahizkel 23:20. Maksudku kau bilang silakan. Aduh, enggak. Bro, enggak apa? Kenapa harus tidak dijawab gitu loh? Kan katanya tadi disuruh untuk bertanya, makanya aku bertanya. Kenapa harus naik tensinya? Saya enggak naik tensi. Kalau kau mau jawaban saya, bilang silakan. Kan saya diam ini. Nah iya kan itu tadi kan perkataan Tuhanmu Yesus yang mengatakan itu. Leteung. Jangan kokik dulu kalau kau berani untuk sama orang ini isi kepalanya kotoran. Saya sudah bilang silakan biar saya jawab, malah nyerocos. Tentu saya diam aja. Nggak ngerti dia, bilang silakan jawab, maka saya akan menjawab. Ini nggak mau bilang silakan, diam aja lah saya. Makanya saya bilang silakan, jerocos dia. Nggak ngerti kawan. Aduh, memang keledai akan tetap jadi keledai. Kita sudah buat kesepakatan. Kau bertanya, selesai kau bertanya, ucapkan kalimat silakan. Maka saya akan menjawab. Sebelum dia ucapkan, kan saya diam aja terus. Dia diam, makanya saya bilang silakan. Malah jerocos. Ya, saya jawab ya kawan-kawan ya. Hosea 4 ayat 14, maka baca ayat 15. Jika engkau berzina hai Israel, itu bukan merujuk kepada individu per individu. Kan sudah saya bilang bagi Tuhan, berzina itu adalah jika orang itu pergi kepada ilah-ilah lain. Maka dia membuat perumpamaannya kepada manusia. Tapi kalimatnya di situ kan ayat 15, jika engkau ini berzina hai Israel. Jangan Yehuda turut bersalah. Paham maksudnya ya? Bahwa Bapa di surga itu memberi contoh. Dibuatnya dulu cerita manusia baru, ditujunya kepada bangsa Israel. Masa bangsa bisa berzina? Artinya apa? Orang itu menyembah ilah lain. Bukan bersetubuh dengan orang lain. Kawan, semua orang bisa berdiskusi tempatku. Tapi setelah kalian selesai bertanya, kalimat silakan, ucapkan silakan gitu. Jangan, nggak ngerti, bising kali. Keledai tetaplah keledai. Ya, Bang Amin dulu Pak Zul ya, habis ini Pak Zul. Halo Bang Amin, selamat malam, silakan. Oke, selamat malam Bang Rudi. Mau bertanya apa ditanya? Boleh bertanya sebentar. Oke, kita buat peraturan. Setelah bertanya kata habis itu bilang silakan biar saya jawab. Kalau kamu tidak bilang silakan, saya diam. Silakan. Siap. Begini, kan kita punya banyak kawan temen gitu Bang Rudi ya. Ada yang paham dengan sistem yang dicanangkan sama Bang Rudi bahwa ketika kita selesai bertanya harus mengatakan silahkan Bang Rudi. Ada yang nggak paham begitu. Dan saya ini mengikuti Bang Rudi mau belajar gimana caranya berdiskusi. Begitu saja Bang Rudi. Terima kasih. Oke, begitu saja ya. Silahkan. Oke. Ya udah, kalau itu aja ya begitu aja. Terima kasih Bang Amin. Ya, kita ganti pemain. Karena hanya begitu saja kata beliau, ya.
Kita lanjutkan kepada Pak Zulkarnain. Kalau Pak Zul ini udah sering berdiskusi di sini, jadi dia sudah paham. Waduh, Pak Zul ini selalu kendalanya sinyal. Oke Pak, mau bertanya atau ditanya, mau ngomentari, seperti biasa, kalimat silakan, jangan lupa ya Pak, silakan. Halo. Ya, Pak Jul. selamat malam. Gimana suara saya? Malam. Kedengaran, silakan Pak. Iya, ini ya saya tadi sempat mendengar Ustadz Balwan ya. Terus topiknya apa nih ngomong-ngomong ya malam ini? Oh, bebas saja Pak, silakan. Oh, ya gimana? Kayaknya nggak ada sesuatu yang baru nih ya yang dibicarakan ya, apa namanya, dalam dunia diskusi ya. Ya, kalau gini Bapak, aja lah. Kalau Bapak mau yang baru, saya yang bertanya kepada Bapak. Oh, boleh, Anda dulu deh, nanti gantian saya ya. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Ya. Sebentar. Saya buka dulu ayatnya. Saya membuka ayat surah Maryam 16. Tolong Bapak jelaskan bukti arkeologinya. Silakan. Bukti arkeologi dari apa nih? Ya, aku bacakan ayatnya ya. Surah 19 ayat 16. Dan ceritakanlah buka kurung tutup kurung Muhammad. Kisah Maryam di dalam kitab buka kurung tutup kurung Al-Quran. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Nah, yang mau saya tanyakan, tolong buktikan, tolong tunjukkan peninggalan arkeologis atau fakta sejarah atau jejak sejarah di mana tempat itu, timurnya Baitul Maqdis ketika Maryam mengasingkan diri. Silakan. Ya, kalau yang saya pernah nonton ya di videonya Ustadz Kenama dan ada web apa nih YouTube lagi namanya tuh Imumal ya. Kalau Ustadz Kenama itu dia menjelaskan ya dia apa namanya ada ininya sejarah websitenya di website itu loh. Ya kan? Tapi kalau di YouTube yang lain saya lihat itu ke arah timur itu di ayat 16-nya itu sebenarnya dia belum hamil itu rupanya. Dia itu kan berita akan mempunyai anak itu di ayat berikutnya, ayat berapa ya? Pokoknya lebih dari ayat 16 lah itu. Ya kan? Jadi kalau ditanya bukti arkeologisnya ya itu kan relatif. Nanti misalnya saya kasih Anda nggak percaya, kan serba salah. Gitu. Begitu bro, ya sementara ini jawaban saya begitu Bu. Saya harus cari dulu bukti arkeologisnya. Kan begitu. Silakan. Oke. Pak, Bapak punya hutang satu sama saya, carikan saya bukti arkeologis, terserah mau link, mau apa kita baca sama-sama. Kalau Kainama, dia menunjuk Tel Aviv. Tel Aviv itu utara belok ke kiri dikit atau tepatnya utara ini barat, ini timur tenggara. Tel Aviv itu tenggara. Kalau Bapak merujuk kepada si Kainama. Jadi silakan Bapak cari nanti kapan masuk lagi ke sini, tunjukkan saya Pak ya. Ya oke, mungkin ya insya Allah besok malam lah ya. Siap. Oke. Iya, sekarang pertanyaan kedua, apakah boleh? Ya, silakan. Ya, saya buka dulu sebuah surat. Ya, sebenarnya ini sudah klasik ya. Kalau saya buka ini klasik. Yang apa aja lah ya.
yang gampang untuk orang Bapak itu kan. Sebentar. Oh. Sebentar. Bapak pernah mendengar bahwa nabi-nabi itu diberi istri-istri di surah berapa itu? Aku lupa. Surat Ar-Ra'd Ayatnya itu, 38. surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Nomor surat berapa saya lupa. Halo? Surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Coba cari. Ar-Ra'd ada tadi, tunggu. Ini surat 13 ya. Ada itu Ayat kalau nggak salah kalimatnya 38. tuh kami memberikan istri-istrinya, istri-istri mereka. Ya Mereka udah. Betul. Surah Ya. 13 ayatnya ke-38. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti buka kurung mujizat, melainkan dengan seizin Allah untuk setiap masa ada kitab tertentu. Ya, itu ya Pak ya. Ya. Saya mau tanya, ada nggak di dalam ajaran Islam seorang rasul atau nabi yang tidak menikah atau tidak berpoligami? Silakan. Ini di dalam Al-Quran atau hadis nih atau apa nih? Al-Quran. Al-Quran atau hadis silakan, itu iman orang Bapak. Silakan. Ya, kalau dari Al-Quran kan itu kan tadi ayat itu kan secara general, istilahnya apa ya, memberi informasi kan dari Tuhan bahwa para Rasul itu mereka berpoligami, intinya kan begitu, punya istri lebih dari satu. Mengenai siapa dari Nabi atau Rasul itu yang tidak berpoligami, saya harus cek dulu datanya satu-satu. Kan di Al-Quran kan disebutkan 25 Nabi dan Rasul. Nah, jumlahnya sebenarnya kan para Nabi itu, khusus para Nabi ya, jumlahnya kan 124.000. Jumlah para Yang Rasul 25 aja itu Pak. 313. Yang 25 itu aja, yang 25 itu aja. Ya Silakan. oke, yang 25 Rasul itu yang ditulis di Al-Quran itu kan tidak secara spesifik siapa yang tidak menikah, siapa yang menikah kan tidak ada, tahu saya. Jadi gimana saya mau menjawab pertanyaan Anda kalau sesuatu yang tidak ada informasikan Al-Quran. Aduh. Gitu, Bro. Hadis. Dari hadis lah, silakan. Wah, kalau hadis saya lupa ya siapa itu nabinya. Oke lah. Jadi ini PR Bapak 2 ya. Besok kita ketemu 25 nabi itu, silakan Bapak cari dari literatur Islam siapa yang tidak poligami, karena kalimat di situ istri-istri. Siapa yang tidak poligami dan siapa yang tidak menikah. Begitu aja ya Pak. Baik. Oke. Sekarang ada Bapak mau bertanya kepada saya? Iya, satu aja nih pertanyaan saya nih. Silakan. Tadi kan saya dengar sempat berkata bahwa Yesus membangkitkan Lazarus kan oleh dia sendiri ya, tanpa istilahnya tanpa bantuan Allah Bapa kan begitu. Nah ini kan terbantahkan ini di Kisah Para Rasul 2 ayat 22, ya kan? Saya bacakan ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia ini kan Yesus. Di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Wah, ini kan artinya dari ayat ini kan poinnya Yesus
itu kan melakukan mukjizat, membangkitkan Lazarus, mengubah air putih menjadi air anggur. Istilahnya ya ketika Yesus melakukan mukjizat itu kan sebenarnya hakikatnya itu kan dilakukan oleh Allah gitu loh. Ini kan maksud ayat ini kan begitu. Nah, jadi kan perkataan Anda tadi kalau Yesus membangkitkan Lazarus dengan istilahnya kekuatan dirinya dia sendiri ini bertentangan dengan KPR 2 ayat 22 ini. Gimana ini silakan? Silakan. Ya silakan, udah tadi saya ngomong silakan. Oke. Ya, aku nggak dengar. Justru ayat ini memperjelas bahwa Yesus itu aku dan Bapa adalah satu. Makanya Yesus tidak ada meminta lagi ucapan dia. Kan dia bilang melalui perantaraan dia. Itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, dikerjakan oleh dia. Jadi tidak masalah. Kan Yesus mengatakan aku adalah utusan. Ya tidak masalah. Tapi dia tidak ada lagi meminta kepada Bapa karena aku dan Bapa adalah satu. Paham ya? Kalimat ini justru mempertegas bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi melalui perantaran dialah Bapa menunjukkan mujizat-mujizatnya. Tapi Yesus tidak ada lagi meminta, ya Bapa berilah aku mujizat. Enggak ada, langsung apa yang diucapkannya, kan dia dan Bapa adalah satu. Berubahlah air jadi anggur, jadi berubah. Silakan. Nah, itu kan ketika Yesus akan membangkitkan Lazarus. Lazarus ini kan kakak kandungnya Maria Magdalena. Dia kan berdoa dulu itu menengadahkan tangannya ke atas. Terima kasih ya Bapak, bla 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 bla. Ini kan dipanggil tuh Lazarus itu kan. Lazarus keluarlah. Nah, lalu bangkitlah Lazarus. Kan sebelumnya dia berdoa dulu kepada Allah Bapa. Kalau dia punya kekuatan sendiri, ngapain dia berdoa kepada Allah Bapa? Kan begitu jadinya. Jadi dia tetap mengandalkan Allah Bapaknya untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Kan begitu. Silakan dibantah. Oke. Itu ada di Yohanes 11 mengenai kisah Lazarus. Ya. Kita lihat ayat 37. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi ada orang ingin menguji dia. Maka maksyullah ulah hati Yesus, artinya iba. Lalu ia pergi ke kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta dan saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, tidak ada Yesus meminta ya, tapi dia mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi saat itu kan orang berkata, oh dia ini bisa membuka mata orang buta katanya. Orang ini mau mengetes. Masa dia nggak bisa menghidupkan orang ini? Jadi Yesus mengucap syukur saja. Tidak ada dia bilang, Bapa berilah aku mujizat, beri gini-gini. Nggak ada dan tidak ada berkata, aku beri engkau mujizat seperti kepada Musa ya, nggak ada. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Perintah. Ya. Jadi Tuhan memerintah. Paham ya Pak ya? Silakan. Yaitu Yesus berkata, terima kasih ya Bapak dan seterusnya, itu dalam rangka apa? Coba, silakan. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa dia hadir di tengah-tengah orang, tanpa perlu dari rumah ke rumah dia berjalan, orang-orang situ sudah ada. Karena sebelumnya dia kan mengatakan sama murid-murid itu. Ini dia. Ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kan itu dibicarakannya. Maka orang-orang menguji dia. Bahkan Yesus sempat marah kepada si Marta ya. Dibilangnya begini. Bentar ya. Ketika Yesus melihat Maria, ayat 33, menangis dan orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masyhurlah dia berkata, di manakah dia yang kau memberikan? Yesus bertuhan, marilah dan lihatlah, maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang bertanya, yang memelekkan mata orang buta, kan diuji sini Yesus. Dan mereka tak menguji. Maka maksudlah pula Yesus, angkatlah batu itu, kata Yesus. Tapi saudara yang meninggal itu berkata, Tuhan, yang sudah berbau, katanya. Apa kata Yesus? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itulah yang diucapkan oleh Yesus, makanya dia minta terima kasih. Paham ya Pak ya? Karena Yesus sudah berkata, jikalau engkau percaya, maka bukankah sudah katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi saat itu Yesus ingin menunjukkan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena dia dan Bapa adalah satu. Dia tidak perlu meminta lagi. Langsung dia perintah. Hanya Tuhan yang bisa memerintah. Manusia meminta. Malaikat meminta, Tuhan memerintah. Silakan Pak. Ada lagi? Ya, kalau dikatakan Yesus bersatu, Allah dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa adalah satu, itu kalau kita tarik ke penyaliban, ngapain dia teriak Eli Eli lama sabachthani? Kan itu jadi apa? Nggak masuk akal, di mana menyatunya Yesus dengan Bapa. Seharusnya kalau dia menyatu ya dia diam aja dong. Nggak perlu dia teriak-teriak, ya. Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu kan dia memanggil Tuhannya. Katanya satu, Yesus dan Bapa. Gimana itu Anda menjelaskannya? Silakan. Oke. Justru ayat itu mempertegas kesatuan itu, Pak. Kalau tidak ada keluar, berarti tidak ada kesatuan. Orang akan curiga. Mana buktinya bersatu? Enggak ada pun. Tapi karena Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya benar yang dibilang Yesus, bahwa saat dia mulai mengabarkan Injil, dia dan Bapa adalah satu. Apa buktinya satu? Bahwa Bapa bisa meninggalkan dia. Kan mereka bersatu saat itu. Meninggalkan itu membuktikan bahwa selama ini mereka satu sama. Itu merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Maka perpisahan itu membuktikan ada pertemuan, ada kebersamaan, ada perpisahan. Justru itu Pak mempertegas bahwa selama ini mereka bersatu. Tapi yang terakhir ini Bapak meninggalkan. Silakan Pak. Berarti Allah Bapa itu ada dalam diri Yesus gitu ya? Kan? Iya, kan satu. Makanya dia mengatakan, aku berbicara tidak dari diriku sendiri, tapi dari dia yang mengutus aku. Saya buat percontohan yang paling gampang, Pak. Saya mengutus digital saya 0101 ke hadapan Pak Zulkarnain. Namanya itu saya buat Sang Debaters. Nama asli saya Rudi Yohanes, ya kan. Maka Sang Debater mengatakan aku dan Rudi Yohanes adalah satu. Kan gampang Pak. Silakan. Anda kan jadi mengatakan bahwa Allah Bapa di dalam diri Yesus ya. Sekarang saya tarik ke dua raja aja berapa saya lupa. Di situ intinya tuh langit ya, bahkan segala langit tidak dapat menampung Engkau ya Tuhan. Ini kan perkataan siapa nih? Dua raja aja tuh Solomon apa siapa ya saya lupa. Nah itu jelas ayatnya. Langit aja tidak dapat menampung Bapa, Allah Bapa, apalagi Yesus yang lebih kecil dari langit, dari dunia ini. Nah ini seringkali saya dengar perkataan Anda ini bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Nah ini saya
apa namanya istilahnya saya benturkan dengan perjanjian lama ini, dua raja-raja berapa itu. Anda kan pernah dengar kan itu ayat itu kan? Ya. Segala langit, bahkan segala langit tidak dapat menampung engkau, ya Bapak. Kan begitu. Ya bagaimana bisa Tuhan itu ada menyatu di dalam diri Yesus? Itu kan bertentangan dengan ayat di perjanjian lama itu. Gimana itu, Agam? Oke, terima kasih. Kalimat di sana tidak bisa menampung bukan berarti badan Tuhan itu lebih besar dari bumi. Enggak begitu, Pak. Buktinya Musa melihat tangan Tuhan. Artinya kalau melihat berarti bisa. Kalau tidak terlihat tangan Tuhan berarti baru besar kali. Kan ada itu Musa ketika di Keluaran 32 kalau nggak salah saya. Barang siapa melihat aku maka dia akan binasa. Itulah yang dimaksud bumi tidak sanggup menerima Tuhan. Karena siapa melihatnya akan binasa. Bukan badannya yang melebihi bumi segini. Enggak. Kami itu Tuhan kami maha besar bukan badannya yang besar. Tuhan kami bukan obesitas. Tapi kekuasaannya yang besar. Kenapa bumi tidak mampu menampung Tuhan? Karena bumi ini tempat terkutuk. Andai kata bumi ini pertama kali diciptakan suci. Kan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa kan bumi suci. Apakah Tuhan tidak pernah ke bumi? Ya pernah lah. Orang dia menciptakan bumi. Masa dia tidak datang melihat bumi yang diciptakannya? Apakah bumi hancur? Kan tidak. Apakah tangannya tidak masuk ke bumi? Oh dia kan menempatkan benda-benda itu. Maka daripada itu bahwa setelah bumi dikutuk, maka bumi tidak sanggup lagi menampung kemuliaan Tuhan. Bukan tubuhnya. Karena tubuhnya kan dilihat si Musa tangannya itu, telapak tangan Tuhan. Silakan. Ya kemuliaan Tuhan itu apa maksudnya? Maksudnya itu sifatnya Tuhan atau apa namanya? Wujudnya. Apa dari maksud dari kalimat kemuliaan Tuhan itu? Silakan. Kemuliaan Tuhan itu bukan berarti merujuk kepada fisik, ya. Tetapi lebih kepada kekuasaan Tuhan. Itu aja aku bilang. Jadi kami ini setiap bicara Allah Maha itu bukan fisiknya. Tapi lebih kepada kekuasaannya. Allah Maha besar. Bukan tubuhnya yang besar. Itu kalau apa ya, bukan lebih kepada fisik. Tapi lebih kepada kekuasaannya. Ya silakan Pak, aku minta izin lah dengan ngantuk kali aku nih. Udah 2 jam lebih. Besok kita lanjut ya sambil Bapak bawa PR. Oke, bro. Ya, sampai besok ya mudah-mudahan ya jam 9 ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Zulkarnain, Anda juga orang baik. Terima kasih. Pak Zulkarnain tidak memaksakan kehendak juga kawan ya. Aduh, masih ada lagi ya. Kawan, aku sudah capek ngantuk sekali kawan ya. Maklumlah baru kali ini aku tadi ke proyek. Aku melihat proyek yang pembangunan gereja ya. Ya, kawan-kawan yang di YouTube. Hari ini donasi yang terkumpul 250.000. Nanti ada yang bilang ucilim-ucilim. Wah, dia minta donasi untuk bangun gereja. Alah, kau lihat juga Zulkifli juga minta donasi untuk bangun masjid. Kalian nggak ribut. Apa Geraha Mualaf mendirikan At-Tauhid itu juga minta donasi, kalian nggak ribut. Slow sajalah. Di YouTube kadang ada iklan lewat, kami mau membangun tempat habis Al-Quran, tempat kami sudah reot-reot, juga meminta donasi. Slow ya. Saya hanya mengajak kawan-kawan saya yang Kristen, ya, yang Muslim, saya tidak pernah mengajak dan saya tidak akan mau mengajak. Karena kalau mereka sampai membangun gereja, saya nggak tahu apakah itu haram, halal atau apa, banyak kali bagi mereka aturan. Nah, kawan-kawan, ini baju namanya Yayasan Kasih Sang Debaters. Nampak ya, kelihatan. Tuh, kelihatan. Bahwa yayasan ini saya dirikan karena memang ada misi sosial yang saya emban juga ya kawan ya. Cuman memang belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena saya baru pertama kali mendirikan sebuah yayasan, jadi harus belajar banyak. Di sini nanti dulu tempat ini mau saya buat sebagai tempat belajar Alkitab. Maka ini saya namakan Rumah Anak Terang atas anjuran daripada penggemar saya di YouTube.
Tadinya tempat ini mau saya bangun gubuk-gubuk aja dulu. Tapi atas penggemar saya di YouTube mereka bilang bangun aja bangunan permanen sekaligus bagus gitu. Kalimat bagus ini saya definisikan. Tadinya ini sederhana tapi setelah jadi saya lihat loh kok bagus sekali, bagus benaran bagus ya. Nah, saya punya cita-cita mau membuat panti asuhan ya. Cuman saya lagi belajar dan lagi mencari, jangan sampai nanti saya datangkan anak-anak, tapi saya tidak mampu membiayai hidup mereka. Maka dari itu saya dalam tahap belajar sekarang ini ya. Tapi yayasannya sudah ada dan unit kerjanya juga salah satunya sudah kami masukkan untuk panti asuhannya. Bersabarlah semua. Karena semua ada step by step, tidak langsung ujuk-ujuk, cocok jadi enggak ya. Bersabar, semuanya akan ada masanya. Sekarang saya lagi bangun gereja, gereja itu gereja GBI, bukan gereja saya AKBP ya. Tapi tidak pernah saya berdonasi untuk pembangunan AKBP. Oh pernah sekali di sini. Meskipun berapa itu penting pernah. Jadi kawan-kawan yang saya bangun itu gereja GBI. Dan untuk di YouTube saya sulit mengajak kalian karena sulit menulis-nuliskan sesuatu situ. Tapi yang di Facebook di Facebook dan di apa namanya? Di YouTube saya ajak, di TikTok sulit ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudah letih dan capek, kita jumpa esok hari ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa, salam Sang Debaters. Oh. Ya, kawan-kawan yang di YouTube, terima kasih juga atas kebaikan kalian ya. Laporan perkembangannya, donasi pembangunan gereja Hari Maksud 250. Besok hari Sabtu, biasanya juga saya hari yang genting itu ya. Kalau kalian punya berkat yang melimpah, silakan membantu penyelesaian pembangunan gereja GBI Kairos ya. Itulah dulu kawan-kawan yang bisa saya katakan. Saya belum bisa buka room. Nantilah saya buka room, kita bagi-bagi waktu ya. Hari ini memang karena pertama sekali saya ke sana, saya lama tadi di situ ya, ikut merobohkan papan-papan itu ya. Rumit juga rupanya kawan merobohkan papan cor. Kalau enggak apa nanti kena timpa kan kaca juga. Oke? Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam Sang Debaters.